Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Kembali kita bersama-sama ibadah online MDC Solo. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Pagi hari ini dengan segala kerinduan kami, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, kami datang kepadamu Tuhan. Kami menaikkan ucapan syukur, pujian kami, penyembahan kami hanya bagi Engkau, Tuhan Yesus Kristus, yang layak dipuji dan layak disembah untuk selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Mari jemaat Tuhan, kita bersama-sama menaikkan pujian, penyembahan kita bagi Yesus Kristus yang ajaib perbuatannya bagi kita. Haleluya. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku, segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Engkaulah Tuhan, Sang Pembuat keajaiban bagi kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Raja mulia. Segala pujian hanya bagi-Mu Yesus, Raja di atas segala raja. Biarlah pagi hari ini Tuhan, hanya firman-Mu yang kami butuhkan. Firman-Mu yang akan menjadi terang, menjadi pelita bagi hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Yang lama Yesus Kau
hari ini Tuhan, kami membutuhkan firman-Mu. Firman yang akan menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Firman yang akan menuntun setiap langkah kami. Di masa-masa yang sulit ini Tuhan, kami membutuhkan instruksi yang daripada-Mu. Kami membutuhkan arahan yang daripada-Mu Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita kembali di dalam ibadah online Masa Depan Cerah Solo. Dan firman Tuhan kita hari ini diambil dari Yohanes pasal 4 ayat 6 sampai dengan ayat 16. Saudara, kita senang dengan kejutan. Berita yang mengejutkan selalu menjadi perhatian daripada orang. Kejutan dapat memberikan perhatian besar dari seseorang. Ketika Tuhan Yesus ingin mengajari kita sesuatu tentang ibadah, Dia menggunakan perempuan yang berdosa dari Samaria. Dan ini sebuah kejutan. Panggil suamimu. Dan perempuan itu berkata, aku tidak mempunyai suami. Perempuan yang berdosa dari Samaria itu terkejut. Dan kita pun terkejut tentunya. Saudara, hal pertama yang kita pelajari adalah bahwa ibadah berhubungan dengan kehidupan yang nyata. Ibadah berhubungan dengan dosa, kelaparan, dan konflik rasial. Yesus pada satu hari dalam sebuah perjalanan, ia lelah, panas, berkeringat, dan haus. Dan dia memutuskan untuk beristirahat sejenak dan ingin berjumpa dengan perempuan Samaria di sumur Yakub. Yesus akan menunjukkan kepada murid-muridnya ibadah yang dicari Bapa dan bagaimana Bapa mencari di tengah-tengah kehidupan nyata dari yang paling tidak layak. Dia adalah seorang perempuan Samaria. Dia adalah seorang perempuan yang berdosa. Sebuah kejutan bagi para murid saat itu. Mari saudara kita kembali di awal Yohanes 4 ayat 4 sampai dengan 6. Dikatakan di sana bahwa Yesus harus melintasi Samaria. Maka sampailah ia ke sebuah kota Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Untuk diingat saudara, bahwa orang Samaria adalah musuh daripada orang Yahudi yang sudah berabad-abad lamanya terjadi. Kali ini Yesus memasuki permusuhan itu, duduk dan meminta minum dari seorang musuh. Saudara, ayat 7 menceritakan wanita di sumur itu heran bahwa Yesus mau berbicara dengannya. Dia berkata, masakan engkau orang Yahudi meminta minum kepadaku seorang Samaria? Saudara, Yesus berkata bahwa dia tidak meminta air kepadanya. Dia menyebut tentang air hidup dan karunia Allah. Sayang sekali, perempuan Samaria itu tidak paham. Rohnya saat itu masih mati, saudara. Dan dia hanya berkata pada ayat 11-12, bagaimana kamu bisa memberi saya air, padahal kamu tidak punya timba, dan sumur ini sangat dalam. Dari manakah engkau mendapatkan air hidup itu? Adakah engkau lebih besar dari Yakub? Jawab Yesus pada ayat 13 dan sampai 14, barang siapa yang minum air ini akan haus lagi. Tetapi barang siapa yang minum air yang akan kuberikan kepadanya,
tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air itu akan kuberikan kepadanya, akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai pada kehidupan yang kekal. Saudara, apakah maksud daripada Yesus? Kita melihat Yohanes 7 ayat 37 sampai 39 berkata, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa yang percaya kepadaku, seperti yang dikatakan kitab suci, dari dalamnya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Saudara, kehadiran roh Tuhan dalam hidup saudara akan menghilangkan rasa haus jiwa saudara dan mengubah saudara menjadi seseorang yang meluap-luap bagi kehidupan untuk orang lain. Sebuah kejutan bahwa janji dan kuasa Roh Kudus, yaitu air hidup, dipersembahkan kepada seorang perempuan Samaria yang berdosa oleh Tuhan Yesus Kristus. Saudara, kadang-kadang kita tidak melihat bagaimana kita bisa berguna bagi gereja kita. Tetapi Tuhan menunjukkan kepada kita suatu seperti ini. Harapan sebetulnya selalu ada. Bahkan seorang perempuan berdosa yang tidak rohani dari Samaria dapat menjadi sumber kehidupan bagi orang lain. Dia bisa digunakan untuk memberi kehidupan bagi orang sekotanya. Dan saya yakin kita pun juga dapat melakukannya jika kita minum dalam-dalam dari sumur yang tepat, yaitu Roh Kudus. Saya yakin itulah yang Yesus inginkan dari perempuan Samaria untuk ia lihat. Tetapi saat itu dia belum melihat. Jadi perempuan itu berkata dalam ayat 15, saudara dapat temukan, Tuhan, berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Tetapi Yesus memberikan pernyataan yang mengejutkan itu agar dia dapat menjadi penyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Jadi sekarang Yesus menyentuh titik paling sensitif dari kehidupannya. Yesus berkata, pergilah, panggillah suamimu. Mengapa Yesus membuka kehidupan batin perempuan Samaria ini? Saudara, karena di dalam Yohanes 3 ayat 20 berkata, setiap orang yang berbuat jahat membenci terang. Dan orang tidak datang kepada terang supaya jangan perbuatannya diungkapkan. Dosa yang tersembunyi membuat kita tidak dapat melihat terang Kristus. Dosa itu seperti kusta rohani, mematikan indera kita sehingga kita tidak dapat merasakannya. Tetapi bukannya mengakui kesalahan, perempuan ini mencoba berdebat. Ayat 20 berkata, nenek moyang kami menyembah di gunung ini. Bagaimana pendapatmu tentang masalah di mana orang harus beribadah? Saudara, basa-basi dan mengelak semacam ini sangat umum terjadi. Kalau hati kita tidak bersih, kita akan memberikan alasan-alasan yang tidak rasional. Dan yang sangat menarik, Yesus tidak kembali kepada masalah dosa perzinahan perempuan tersebut. Ayat 21 berkata, Yesus berkata kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa. Bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Dengan kata lain saudara, bukan lokasi yang membuat tindakan ibadah kita menjadi kudus. Ibadah adalah pengalaman hati yang pertama dan terutama. Doa tanpa hati adalah sia-sia. Lagu-lagu pujian tanpa hati adalah sia-sia. Pertobatan yang tidak datang dari hati adalah kosong dan tidak berharga di mata Tuhan.
Jadi, Yesus mau berkata kepada perempuan itu, bagaimana kamu beribadah jauh lebih penting daripada di mana kamu beribadah. Ibadah haruslah penting dan nyata dari dalam, dan itu harus didasarkan pada persepsi yang benar tentang Tuhan. Sekarang ayat 23 merangkum ini dengan kata kunci, dalam roh dan kebenaran. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah yang benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Saudara, kata roh dan kebenaran berarti bahwa ibadah sejati datang dari roh di dalam dan didasarkan pada pandangan Allah yang benar. Ibadah itu harus memiliki hati dan ibadah harus memiliki pengertian. Menyembah harus melibatkan emosi kita dan ibadah harus melibatkan pikiran dan akal kita. Ibadah yang sejati datang dari orang-orang yang sangat emosional dan sangat mencintai ajaran yang dalam dan sehat, saudara. Ketika Yesus berkata di dalam ayat 23, para penyembah yang benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Dan dalam Yohanes 3 ayat 6, Yesus menghubungkan roh Allah dan roh kita dengan cara yang luar biasa. Ia berkata, apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Dengan kata lain, sampai Roh Kudus menyentuh roh kita dengan nyala kehidupan. Jadi saudara, ketika Yesus mengatakan bahwa penyembah yang benar akan menyembah di dalam roh, berarti bahwa penyembahan yang benar hanya datang dari roh yang dihidupkan melalui kuasa Roh Kudus. Ketika murid-muridnya kembali dengan makanan, Yesus berkata kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Tahukah saudara, pekerjaan Tuhan adalah mencari penyembah-penyembah yang benar. Yesus diutus oleh Bapa untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Karena itu kita harus melihat bahwa perempuan Samaria sebagai karya Allah dalam Yesus untuk mencari penyembah-penyembah yang benar. Di dalam ayat 35 Yesus memberikan teladan kepada kita. Tidakkah kamu berkata bahwa masih ada 4 bulan, kemudian tibalah waktu menuai? Aku berkata kepadamu, angkatlah wajahmu dan lihatlah ladang sudah menguning dan siap untuk dipanen. Saudara, ada panen di Samaria saat itu. Perempuan yang berdosa diubahkan menjadi sumber air hidup bagi satu kota. Puji Tuhan, luar biasa sekali saudara. Dan Tuhan mencari orang untuk menyembah di dalam roh dan kebenaran. Yesus sudah mengutus murid-muridnya. Dan Dia juga mengutus kita menjadi penyembah-penyembah dalam roh dan kebenaran. Menjadi sumber air yang tidak pernah kering. Mengapa saudara? Agar orang lain dapat meminum dari kehidupan kita. Dan mereka juga dapat menjadi penyembah-penyembah yang benar. Kalau saudara menyukai kemuliaan Tuhan, bersiaplah untuk menuai. Hiduplah di dalam roh dan kebenaran. Dan nikmatilah kejutan yang Tuhan berikan kepada saudara. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, penuhilah hidup kami dengan kuasa daripada Roh Kudus-Mu. Biarlah hidup kami menjadi sumber kehidupan bagi banyak orang. Dan mereka dapat menikmatinya. Dan mereka dapat menjadi penyembah-penyembah yang benar di dalam roh. Ya Tuhan, kami menyerahkan hidup kami untuk dipakai, diutus oleh Tuhan ke tengah dunia ini. Menjadi saksi dan menjadi berkat bagi orang lain. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus menyertai dan mengurapi kami. Amin.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sampailah kita pada akhir ibadah online pada pagi hari ini. Mari kita akan mengakhirinya dengan doa berkat. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Kesempatan hari ini kami boleh beribadah secara online di tempat kami masing-masing. Apa yang sudah kami terima dari firman Tuhan, biarlah itu menjadi kekuatan di dalam setiap kehidupan kami. Kami semakin bertumbuh, iman kami semakin kokoh menghadapi setiap keadaan di dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kiranya sukacita dan damai sejahtera melimpah di dalam setiap kehidupan jemaat-Mu. Tuhan yang memberikan perlindungan, Tuhan memberikan pertolongan, Tuhan yang memimpin setiap langkah hidup kami. Kami percaya Engkau menyertai kehidupan kami Tuhan. Yang sakit hari ini, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus Kristus. Apapun penyakitnya, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan oleh bilur-bilur-Mu. Kami menjadi sembuh. Yang menghadapi pergumulan di dalam usaha, pekerjaan, keluarga, Tuhan tolong. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan buka jalan bagi kehidupan mereka. Biarlah mereka mengalami kemenangan di dalam Engkau. Kami berdoa buat bangsa kami. Kiranya Tuhan pulihkan bangsa ini. Mohon perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan. Baik dalam ekonomi, politik, budaya, sosial, pendidikan. Tuhan memulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan jemaat-Mu ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus, serta persekutuan daripada Roh Kudus memberkati kehidupan saudara. Diberkatilah keluargamu, pendidikanmu, kesehatanmu, pekerjaanmu, diberkati oleh Tuhan. Apa yang kau perbuat, Tuhan buat berhasil di dalam hidupmu, sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Tuhan memberkati kehidupan saudara. Salam pembuat murid.